Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pengiriman Angkatan Darat. Nona muda, Tuan Muda Xiaoyan, sekarang waktunya. Wajah lansia Ling Ying tersenyum saat dia berdiri di depan rumah bambu dan melihat ke pintu yang tertutup rapat. Suaranya lembut saat dia memanggil. Berderak. Pintu berderit dan Xiaoyan perlahan keluar dari kamar. Energi di sekitar tempat itu sepertinya telah terganggu setelah dia melangkah maju. Mata hitam pekat itu tampak seolah-olah itu adalah makhluk ilahi yang menguasai jiwa. Ling Ying tanpa sadar membungkuk di bawah pemindaian mata itu. Ekspresi senang di sudut mulutnya menjadi semakin padat. Di masa lalu, pemuda itu masih terlihat sedikit lembut. Namun, dia telah mencapai puncaknya dalam beberapa dekade. Bahkan Ling Ying hanya bisa mengaguminya. Penglihatan nona muda sangat bagus, Ling Ying tersenyum hangat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keindahan yang berdiri diam di samping pemuda itu. Seolah-olah mutiara paling terang dari klan Gu ini akan menyembunyikan kecemerlangannya yang mempesona hanya di samping Xiaoyan dan tampak seperti wanita kecil yang patuh. Dia seperti wanita muda berpakaian hijau yang tersenyum dan mengikuti pemuda di kota Wutang beberapa dekade yang lalu. Ayo pergi. Odling, selamat tinggal. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dia menatap gunung di depannya. Itu mungkin baginya untuk mendeteksi sekelompok besar aura kuat yang berkumpul dengan cepat di tempat itu. Selain itu, fluktuasi spasial juga dipancarkan dari dua arah lainnya. Tampaknya para ahli dari klan Lei dan Yan juga telah dimobilisasi. Xiaoyan tidak menunggu setelah kata-katanya terdengar. Dia memegang tangan Sun Er dan terbang menuju langit dalam sekejap. Tuan Muda Xiaoyan, saya harap Anda akan kembali sebagai pemenang. Ling Ying tersenyum dan bergumam saat dia melihat bagian belakang Xiaoyan Duo. Pada saat duo Xiaoyan tiba di langit di atas gunung, area itu sudah dipenuhi banyak orang. Banyak ahli dari klan Gu naik ke langit dan membentuk formasi yang teratur. Aura yang besar dan kuat mengalir bertindak seperti satu kesatuan. Kekuatan besar itu bahkan menyebabkan Xiaoyan, yang telah masuk ke jiwa di state, tanpa sadar terkejut. Haha, apakah mereka sudah tiba? Gu Yuan muncul di samping mereka berdua setelah mereka muncul. Matanya yang tersenyum menyapu mereka. Perasaan yang tidak diketahui hadir di matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa, sepertinya kalian berdua benar-benar berencana mengizinkanku menjadi kakek secepatnya. Kata-kata Gu Yuan yang tiba-tiba membuat Xiaoyan terkejut. Itu juga menyebabkan wajah Sun Er menjadi seperti apel merah dalam sekejap, yang terlihat cukup imut. Batuk. Xiaoyan terbatuk-batuk. Tidak disangka Gu Yuan ini, yang dipenuhi dengan tekanan yang kuat, benar-benar mengucapkan kata-kata yang menggoda. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia dengan cepat menyapu matanya ke tempat itu dan bertanya, apakah klan Gu akan keluar? Itu belum mencapai tingkat keluar yang berlaku. Namun, kami harus menunjukkan kekuatan kami yang sebenarnya. Lawan kita adalah klan Hun yang sangat misterius dan tak terduga. Kita tidak boleh ceroboh. Gu Yuan menghela nafas dan berkata. Xiaoyan mengangguk sedikit. Matanya menyapu banyak ahli dan hatinya sekali lagi terpana oleh kekuatan klan Gu. Gu Yuan adalah yang terkuat di dalam klan Gu. Di bawahnya kemungkinan raja terendam hitam, Gulai, yang hampir tidak pernah ditemui Xiaoyan. Berdasarkan perkiraan Xiaoyan, kekuatan Black Submerged King kemungkinan telah mencapai kelas Do Sheng bintang 8 pertama.
Meskipun dia sedikit lebih lemah dari kepala klan Yan dan Lei, dia juga eksistensi yang relatif kuat. Di bawah Raja Terendam Hitam, Gulai adalah 3 abadi dari klan Gu. Ketiganya berada di kelas Dou Sheng bintang 7 dan memiliki kekuatan yang serupa dengan 4 orang suci iblis dari klan Hun. Setelah 3 abadi adalah banyak sesepuh dari klan Gu. Xiao Yan belum pernah melihat sebagian besar sesepuh ini. Jelas, mereka haruslah mereka yang sering melakukan retret untuk berlatih. Matanya hanya sekilas melewati mereka ketika dia menemukan tidak kurang dari 5 dari mereka telah mencapai kelas Dou Sheng bintang 4 atau 5. Jika barisan ini ditempatkan di Central Plains, itu benar-benar akan dapat menghilangkan penghalang. Bukan hanya rumor yang memungkinkan klan Gu untuk mengambil alih klan Xiao dan menjadi pemimpin dari 8 klan kuno atas namanya. Kekuatan mereka layak untuk posisi ini. Tentu saja ini yang terjadi jika seseorang mengecualikan klan Hun yang biasanya misterius. Bahkan Gu Yuan dan yang lainnya tidak berani menjamin bahwa mereka sepenuhnya memahami kekuatan sebenarnya dari klan ini. Tatapan banyak sesepuh juga melihat Xiao Yan sementara mata yang terakhir menyapu mereka. Mereka tersenyum padanya dengan sikap yang sopan. Meskipun kemampuan sebenarnya Xiao Yan hanyalah bintang 6 Dou Sheng, jiwa di state-nya telah memberi mereka tekanan yang luar biasa. Ketika mata hitam itu menyapu mereka, seolah-olah jiwa mereka telah ditembus. Tentu, mereka tidak berani meremehkan Xiao Yan karena usianya. Soos! Suara angin kencang yang intens tiba-tiba ditransmisikan dari langit yang jauh saat Xiao Yan menarik pandangannya. Sekelompok besar sosok hitam melintas di langit. Akhirnya, mereka muncul di langit satu demi satu. Banyak aura kuat segera menyebar, menyebabkan sekitarnya sedikit bergetar. Haha, kepala klan Gu Yuan, teman muda Xiao Yan, semua elit dari klan yang saya telah dimobilisasi kali ini. Yan Jin dengan tersenyum menangkupkan kedua tangannya dan menghadap Gu Yuan. Puluhan orang berdiri di belakangnya. Semuanya memiliki aura yang kuat. Jelas, mereka adalah ahli sejati. Xiao Yan hanya secara acak menyapu matanya. Setelah itu, mereka dihentikan sementara di belakang Yan Jin. Ada seorang wanita cantik yang mempesona dengan jubah merah di sana. Wanita cantik itu memiliki senyuman menggoda. Penampilan menariknya yang paruh baya dipenuhi dengan daya pikat yang matang. Namun, Xiao Yan dapat melihat sekilas bahwa wanita cantik ini adalah ahli terkuat kedua dari klan Yan selain Yan Jin. Kekuatannya sebenarnya juga mencapai kelas Dou Sheng bintang 7 dan mirip dengan 3 abadi dari klan Gu. Wanita cantik itu juga mendeteksi mata Xiao Yan saat mereka berhenti di tubuhnya. Dia mengangkat mata cantiknya dan senyum mempesona terangkat di wajahnya. Sepertinya ada fluktuasi aneh yang dipancarkan dari dalam matanya. Fluktuasi itu secara samar-samar menyebabkan seseorang menjadi sedikit linglung. Teknik menggoda jiwa? Xiao Yan merasa sangat terkejut dengan fluktuasi ini. Dikabarkan bahwa ini adalah sejenis keterampilan spiritual dari zaman kuno. Ia mampu mengendalikan seseorang secara diam-diam tanpa ada yang menyadarinya. Ini bisa dianggap aneh. Namun, ini biasanya efektif melawan mereka yang memiliki kekuatan spiritual yang lebih lemah darinya. Tingkat kesadaran spiritual wanita cantik ini jelas hanya berada di negara surgawi yang sempurna. Menggunakan apa yang disebut teknik menggoda jiwa di depan Xiao Yan sambil memiliki kekuatan spiritual tingkat ini benar-benar lelucon. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah memikirkan hal ini. Dia tersenyum menatap wanita cantik itu. Tekanan kuat yang tak terlihat dengan tenang menyebar dari alisnya dan dengan lembut melakukan kontak dengan fluktuasi yang dipancarkan dari matanya.
Fluktuasi misterius dari wanita cantik itu runtuh hampir seketika setelah kontak kecil ini. Sosok halusnya tiba-tiba bergetar. Syok muncul di matanya saat dia melihat Xiao Yan. Jiwanya benar-benar gemetar di bawah tekanan yang kuat. Di State Soul, wanita cantik itu juga orang yang sangat berpengalaman. Dia dengan cepat memahami situasinya setelah hanya terkejut sesaat. Wajahnya segera muncul seolah-olah dia telah melihat hantu dan buru-buru menghentikan tipuan kecilnya ini. Haha, teman muda Xiao Yan ini adalah klan Yan saya, Elder Huoling, Yan Jim di samping tertawa setelah merasakan tekanan. Setelah itu, dia menoleh dan tertawa ke arah wanita cantik itu. Aku sudah memberitahumu untuk tidak bermain dengan kekuatan spiritualmu atau kamu hanya akan memakan pil pahit. Namun, kamu tidak percaya padaku. Ini Pri Huoling, bukan penatua Huoling. Wanita cantik itu mengerutkan bibirnya. Segera, matanya berair saat mereka melihat Xiao Yan dan tertawa. Tidak disangka bahwa dia telah mencapai jiwa di state yang legendaris meski hanya semuda ini. Seseorang tidak bisa hanya membaca buku dari sampulnya. Klan Xiao telah menghasilkan Xiao Xuan saat itu. Sekarang, itu telah menghasilkan Xiao Yan yang lain. Sepertinya surga benar-benar memberkati klan Xiao. Para sesepuh dari klan Yan di belakang Huoling juga memandang ke arah Xiao Yan dengan cara tertegun. Di State Soul, bahkan kepala klan Yan Jin di klan Yan belum mencapai level ini. Pri Huoling sangat memujiku. Saya sangat beruntung. Xiao Yan tersenyum. Cara menyapa, Pri, itu menyebabkan senyum di wajah Huo Ying menjadi jauh lebih cemerlang. Jelas, dia sangat menyukai bentuk sapaan ini. Setiap orang harus memahami apa yang akan kita lakukan hari ini. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Setiap orang harus memahami dengan jelas kekuatan klan Hun di dalam hati mereka. Jika mereka bertarung, seseorang tidak boleh meremehkan musuh. Anggota dari 3 klan menjadi diam setelah mendengar Gu Yuan membuka mulutnya. Mereka mengangguk setuju. Reputasi mantan di antara klan kuno cukup bagus. Selain itu, puncaknya kekuatan 9 bintang Dou Sheng menyebabkan seseorang merasakan ketakutan dan rasa hormat. Karena semua orang mengerti, ayo kita bergerak. Gu Yuan memandang Xiao Yan saat melihat ini. Yang terakhir mengangguk sedikit. Dia melambaikan tangannya dan banyak aura yang luas dan kuat tiba-tiba melonjak di ruang ini. Pergilah! Gu Yuan melambaikan lengan bajunya setelah suaranya terdengar. Ruang di depannya retak dan membentuk terowongan besar. Dia langsung masuk ke dalamnya. Xiao Yan dan Sun Er yang tampak kuburan segera mengikuti. Para ahli dari 3 klan dengan cepat menyerbu masuk. Terowongan spasial akhirnya mulai menyebar secara bertahap setelah orang terakhir masuk. Sosok cahaya dengan cepat bergegas di atas langit di atas markas besar aliansi Sky Mansion di Central Plains sementara pasukan besar meninggalkan alam Gu. Setelah itu, mereka terbang menuju wilayah barat laut Central Plains dari segala arah. Seluruh Central Plains berubah menjadi keributan ketika sejumlah besar ahli meninggalkan aliansi Sky Mansion. Semua orang mengerti bahwa satu-satunya faksi musuh yang dapat menyebabkan Sky Mansion Alliance mengirimkan ahli dalam jumlah besar adalah klan Hun yang sangat misterius. Bayangan pertempuran menyelimuti seluruh Central Plains. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.